Ayatnya yang kelima, Kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kisah tentang Yusuf yang bawa Alkitab. Sekarang Alkitabnya di tablet, gitu ya, Alkitabnya di handphone. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 dan ayatnya yang kelima saja. Begini katanya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, kita mengenal marga, family name, atau kita pun juga mengenal nama keluarga. Saudara, memang agak lain kalau kita bicara nama keluarga, family name buat orang China, orang Korea, orang Jepang, maka family name itu ada di depan. Ya, di depan nama keluarga dulu, nama besar keluarga dulu, baru kemudian nama pribadinya. Mengapa begitu? Sementara kita orang Batak, saudara, nama pribadi dulu, baru kemudian nama marganya, ya, nama keluarga. Ini saudara, menurut seorang antropolog, ya, dia mengatakan bahwa kenapa orang China itu dia mendahulukan nama keluarga, karena keluarga itu menjadi sesuatu yang utama, lebih daripada keinginan dari keberadaannya secara pribadi. Saya tidak berarti, saya secara pribadi tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa selain daripada keluarga. Karena saya ada di tengah-tengah keluarga, maka keluarga menjadi sesuatu hal yang utama. Karena itu bagi orang China nama keluarganya itu ada di depan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mungkin ada di sini orang yang keturunan Tionghoa, mungkin ya. Kebetulan istri saya itu dia orang Tionghoa dari Bandung. Jadi kenapa saya mau ngerti tentang Tionghoa? Karena istri saya orang Tionghoa. Ya, dia melayani sebagai pendeta juga, dia melayani di GKI Agus Salim. Nah, saudara, oh ya, bagi orang Tionghoa itu keluarga menjadi sesuatu hal yang utama. Jadi kalau ada ceritanya urusan keluarga, maka ada banyak orang mau mengatakan dia meninggalkan segalanya, lalu kemudian urusan keluarga dulu dipentingkan. Ya, urusan keluarga dulu, lalu kemudian yang menjadi yang utama, karena nama keluarga kita di depan. Karena itu juga saudara, tadi saya cerita, kalau kita berbisnis, orang Melayu itu susah mau melawan orang Cina. Kenapa? Karena dia kekuatan keluarganya bukan main. Kekuatan modal besarnya itu ada di tengah-tengah keluarga. Dan kalau keluarga itu sudah satu dengan yang lain, saling dukung, saling sokong, maka dia punya kekuatan berbisnis yang sangat kuat. Saudara, sementara kita lebih utama pada nama diri kita sendiri, baru nama keluarga, ya, nama fam, nama marga kita. Oleh karena itu pun juga memang tidak jauh, ya, kalau misalnya kita lebih individual, kita lebih ego, kita lebih mementingkan diri kita sendiri, itu pada faktanya kan Bapak Ibu ya. Itu saya sih sebenarnya, saya dulu melayani di GKP Seroja. GKP Seroja itu jumlahnya sekitar 2.200 orang jiwanya, dan 97% orang Batak, Pak. Namanya Gereja Kristen Pasundan, tapi 97% orang Batak dari 2.200 orang. Karena itu saya sering kali berkelakar, itu namanya GPIB, Gereja Pasundan isi Batak. Gitu ya. Saya udah paham
Karena itu saya paham tentang Dalihana Tolu, saya paham tentang Umpasa, saya paham tentang adat istiadat, lalu kemudian berbagai macam aturan-aturan dalam struktur masyarakat Batak saya paham. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, karena namanya orang Batak, nama pribadi itu di depan, ya katanya yang memberi nama itu setiap kita itu yang pertama adalah bapaknya, lalu opungnya, lalu kemudian nama marga. Nah karena itu Saudara, memang individualisnya lebih kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat Batak. Ya, kalau ada kedukaan, bagi saya orang Sunda simple, sederhana. Apakah orang Batak ini gaul atau tidak? Apakah orang Batak ini rajin kumpul atau enggak? Jadi kalau saya mengatakan, misalkan ada berita duka, Pak Pendeta, si Anu meninggal, oke. Biasanya saya dalam waktu yang segera, entah 2 jam atau 3 jam selanjutnya, saya akan segera datang ke rumah duka. Kalau di rumah duka itu rame, rame sekali, orang sudah bawa dari mana semua udah kumpul, yang satu beberesin rumah, yang satu masang tenda, yang satu menyiapkan meja untuk makanan dan yang apa, itu tandanya orang itu gaul. Tapi kalau saya datang, kemudian di situ sepi-sepi aja tuh. Ya marsahu tahun pada kemana tuh, woy? Gitu kan, marsahu tahun lah hiji gue, nggak ada yang muncul gitu. Ya kan, oh ini mah orang jarang gaul, ini jarang kumpul. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa sih kok begitu amat ceritanya? Ya memang itu realitas, Pak. Itulah struktur kita, itulah kekerabatan kita, itulah struktur masyarakat kita, kelompok kita secara antropolog. Ya memang kita harus kumpul, tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, keluarga berkeluarga itu satu dengan yang lain itu memang kudu punya hubungan yang kuat. Kan Dalihana Tolu itu 3 tumpu, kalau kakinya satu hilang ya nggak bisa dong. Gitu ya, sehingga dari Dalihana Tolu itu kan kita mengenal istilah somba marhula-hula, mana tuh dengan tubuh, elektu marbun, pangkitunya. Itu punten kalau salah sama saya orang Sunda. Gitu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, begitu orang ini kumpul, maka tidak bisa. Ini kudu kompak ya tiluanana, tilu-tiluna kudu kompak. Beda Bapak Ibu dengan orang Sunda saya. Saya tidak punya marga. Mana ada orang Sunda punya marga? Marga Satwa yang ada juga. Ya di ujung pulau sana. Gitu. Karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang Sunda yang punya marga, itu orang Sunda Kristen. Jadi orang Sunda itu pada dasarnya nggak punya marga. Tapi setelah dia jadi Kristen, lalu kemudian dia punya marga. Nama marganya diambil dari mana? Orang pertama orang Sunda yang masuk Kristen ketika itu yang dibaptis, maka nama itulah, nama bapak itulah, nama ibu itulah yang dipakai. Sehingga ada namanya Sairin, Sayan, Sairun, Saiman, gitu ya, Ungkus, Kusnadi, yang Ujang, lalu ya itu, gitu ya, namanya yang kayak begitu. Jadi setelah dia masuk dibaptis, lalu namanya Sayan, ya udah sejak itu. Lalu kemudian anak-anaknya dan keturunannya sesuai dengan nama itu. Kenapa orang Sunda gak punya marga Bapak Ibu? Karena bagi orang Sunda itu yang utama itu adalah harmoni, keselarasan hidup. Saya tidak perlu nama keluarga, saya tidak perlu nama marga gitu, nggak perlu. Dalam kehidupan masyarakat Sunda itu dia sangat terbuka, sangat open sekali. Gitu kan, dan dia pun juga mau bergaul dengan siapa saja. Dia sangat ramah kepada semua orang. Sunda dan Jawa hampir sama. Gitu ya. Jadi dia sangat ramah sekali. Karena itu dia mudah sekali untuk bergaul dan untuk kemudian menerima, dan bahkan ada satu budaya Sunda itu, orang Sunda itu susah untuk mengatakan tidak. Ya, karena itu susah untuk mengatakan tidak. Dia itu selalu mengatakan ya. Sumuhun, tapi hati-hati, antara mulut dengan hatinya suka beda. Dia bisa mengatakan baik Bapak, siap, baik, itu belum tentu dikerjain.
Nanti begitu dia berbalik, dia akan mengatakan kumaha saya wae. Bagaimana saya saja. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasih di dalam Tuhan, maka itulah yang kemudian menguatkan kita. Ya, menguatkan kita. Mengapa kita harus kembali kepada realitas diri kita sendiri? Karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, selama 27 tahun saya melayani di Seroja, 97% orang Batak teh. Ada banyak anak-anak kita, Gen Z, itu nggak ngerti lagi bahasa Batak, apalagi budayanya, apalagi kulturnya, gitu ya, apalagi sistem adatnya, bahasanya aja kagak ngerti. Gereja saya dulu ada budaya, kebiasaan, kalau lagi pasca Jumat Agung, hari Jumat itu pulang gereja, kami bersih-bersih kuburan. Supaya nanti hari Sabtu pada hari Paskah, setelah kita pada Minggu, Sabtu itu Sabtu Sunyi, lalu kemudian Minggu Paskah, setelah kebaktian Minggu Paskah pagi, lalu kami bersama-sama kita pergi ke kuburan. Ya, untuk nyekar, untuk kemudian apa? Ada orang Batak masih pemuda, Pak Pendeta, ini kenapa kalau orang Batak meninggal ganti nama di Sormaradian? Saudara, ini menandakan bahwa orang ini nggak ngerti, orang ini tidak tahu. Lalu saya sambil tersenyum, kamu nanti nanya sama bapakmu ya, apa artinya? Tulis dulu, atau foto aja pakai handphonemu, lalu tanya. Saya tidak mau menjelaskan, karena itu bukan bagian saya. Itu adalah bagian kita orang tua yang tanggung jawab. Kitalah orang tua yang bertanggung jawab untuk kemudian untuk memahami, memberikan pengertian kepada anak-anak kita. Saya mengatakan, kita bukan lalu kemudian dengan budaya itu lalu kemudian kita menjadi eksklusif. Tidak. Menjadi budaya dengan memelihara budaya dan mengembangkan budaya itu lalu kemudian kita menjadi manusia yang spesial di antara yang lainnya. Tidak. Tetapi kita ini perlu memelihara jati diri kita, tentang siapa kita. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu anak saya yang paling kecil menikah. Dia sudah pacaran 10 tahun dengan orang Manado, orang Minahasa. Lalu saya katakan, apapun kamu mau menikah dengan cara apapun, tapi saya minta satu hal. Ya, satu hal. Kamu harus dengan budaya daerahmu. Kamu mau pakai cara Sunda, oke? Kamu mau pakai cara Manado atau Minahasa, silahkan. Tapi kita mau dengan cara Indonesia kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak begitu, lalu kemudian kita ini siapa? Jangan hanya oleh karena interaksi dan penetrasi budaya Barat lalu kemudian kita bawa ke sono. Nggak ada lah cerita kita Bapak Ibu. Kita karena itu sebagai diri kita dalam realitas kita, saudara, sebagai manusia Batak, maka kita harus jelas memahami benar. Bapak Ibu, kita ini bangsa kerbau. Bapak Ibu tahu kenapa orang Batak disebut bangsa kerbau? Lihat aja rumahnya. Rumahnya ini atapnya seperti tanduk kerbau. Ya, tanduk kerbau. Karena itu orang Batak binatang yang paling layak untuk dipersembahkan. Kalau ada orang meninggal saumatuha nauli bulung, itu mesti harus potong kerbau. Ya, kenapa? Karena kerbau ini binatang yang salah satunya masih keturunan dari pemahaman dulu. Saudara, ini menampakkan bahwa kita adalah bangsa pekerja. Kerbau itu simbol pekerja. Karena itu orang Batak itu menurut seorang antropolog dia adalah pekerja keras dimanapun. Ya, cirinya. Ya, termasuk bangsa kerbau ini adalah orang Toraja, Bapak Ibu. Rumahnya itu seperti tanduk kerbau. Orang Minang juga termasuk, gitu ya. Nanti kita bisa melewat anjungan.
Anjungan-anjungan yang kemudian rumahnya seperti tanduk kerbau itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa kerbau. Karena itu saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam realitas kita seperti itu, maka kekerabatan kita ini itu menjadi sesuatu yang spesial. Ya, Dedi Mulyadi, KDM Bapak Aing, gitu ya, Bapak Aing ya, dia mengatakan orang Sunda 100 tahun lagi mungkin hilang karena tidak ada marganya. Tapi orang Batak 100 tahun sampai kapanpun dia akan tetap eksis. Kenapa? Karena dia selalu membawa nama marga. Kalau dia menikah misalkan dengan bukan orang Batak pun juga kan akan mengain, dikasih nama marga, dibatakin, diadatkan, mengain, dikasih marga. Untuk apa? Supaya tetap eksis, realitas kita tetap ada. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika kita tetap eksis, tapi apakah benar kita hidup bersaudara? Tidak jarang Bapak Ibu, marga itu justru menjadi sumber konflik. Apakah kita benar bersaudara? Tidak jarang hanya persoalan-persoalan jambar aja. Mungkin buat orang Batak sih eksistensialis ya, benar-benar. Tapi buat orang Sunda, buat orang Jawa, buat orang di luar Batak, ya daging sapotong wae teka bagian meniribut pisan. Gitu. Orang yang nggak ngerti, maaf Bapak Ibu, orang yang nggak ngerti sih, dia menghargainya hanya sepotong daging. Tapi sepotong daging itu adalah eksistensi keluarga, kehormatan itu. Gitu kan, apalagi dalam falsafah kita kan hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kalau kita tidak disebut berarti lu nggak hormat gue dong. Nama saya tidak dianggap. Jadi bukan persoalan dagingnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah persaudaraan kita hanya oleh karena ikatan nama, ikatan darah, ikatan keturunan, ikatan kampung? Kalau kita sudah marta rombo, kita menyebut nama marga, menyebut nomor, lalu kemudian menyebut dari mana kampung kita, maka lalu kemudian kamu menyebut apa dengan saya dan saya menyebut apa? Tadi nomor 13 dengan nomor berapa tadi? Menyebut opung untuk sebelahnya. Gitu ya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, maka melalui firman Tuhan ini saya dengan sengaja mengajak ya untuk kita merenungkan kisah Yusuf. Bapak Ibu, cerita sekolah minggu diingat-ingat, saya nggak usah ceritain lagi, nanti panjang bisa, nanti selesai renungan jam 3 siang nanti. Ya kan? Tapi kisah Yusuf ini Bapak Ibu, ada 3 hal. Apa arti sebuah bersaudara? Ya, apa arti kita menjadi keluarga? Apa arti kita ketika kita pun juga menjadi pemparan? Maka yang pertama itu adalah ada 3P sebenarnya, rumusnya nanti Bapak Ibu gampang ngapalin 3P. Yang pertama, P pertama itu adalah pengakuan. Kamu ngaku nggak saudaraku? Saya bisa ngaku, oh si Akang itu teh saudara saya atau dulur saya mah jeung si eta. Gitu, saya masih saudara sama dia kan. Gitu, masih keluarga, masih satu turunan. Dia turun dari pesawat, saya juga ikut turun, satu turunan. Gitu kan, saya juga keluarga. Saya masih keluarga dengan Bapak Menteri itu. Waktu saya masuk, lalu kemudian dia berteriak, keluarga, keluarga. Tuh, saya disuruh keluarga. Jadi saudara, keluarga itu butuh pengakuan. Kamu ngaku nggak keluarga? Saya bisa ngaku siapa aja, tapi apakah saya bisa diakui sebagai keluarga? Karena itu saudara, keberadaan kita ini butuh pengakuan. Ya, pengakuan. Kenapa orang tidak boleh sembarangan pakai marga Pardede? Kudu ada pestanya dulu, kudu ada mangain dulu. Ada pesta, semua tetua lalu diundang, lalu kemudian kita membuat sebuah pesta peneguhan dan penyataan. Ini loh keluarga baru kita. Harus ada dulu pengakuan.
So, tapi kalau kita sudah mengaku, baiklah saya keluargamu. So, saudara, perhatikan di dalam ayat yang saya bacakan. Aku ini Yusuf, saudaraku. Kalau Yusuf mengatakan, lalu saudara-saudaranya datang, siapa kamu? Kamu bukan saudaraku. Kamu sudah menyakitiku. Kamu sudah membuat aku terjual. Kamu sudah menjadikan aku hidup dalam penderitaan. Kamu bukan saudaraku. Pergilah. Maka ketika itu, meskipun Yusuf dan saudara-saudaranya ada ikatan darah, meskipun Yusuf dan saudara-saudaranya adalah saudara kandung satu dengan yang lain, tapi tanpa pengakuan maka dia bukan lagi saudara. Tanpa pengakuan maka hubungan keluarga itu putus. Tanpa pengakuan maka dia tidak akan lagi, boleh saja dia menyebut siapa dirinya, tetapi keluarga tidak mengakui. Nah, saudara, di dalam pengakuan ini apakah kita menjadi saudara benar-benar? Tapi tidak jarang saudara ya saudara. Tapi ketika saudara itu, saudara, ujian persaudaraan kita apa? Kenapa? Iya kan? Pinjam duit, pinjam dulu 100 gitu. Ya toh? Maka ujian persaudaraan kita adalah ketika kita pun juga siap untuk saling mendukung dan saling menyokong. Ujian persaudaraan kita itu adalah ketika kita juga siap untuk menerima realitas sesama saudara kita. Ya, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam kisah Yusuf ini dalam sebenarnya. Ya, dalam. Kenapa? Siapa sih yang tidak punya salah di antara kita? Siapa sih di antara kita saudara bersaudara, adik dengan kakak kandung pun juga kita selalu menyimpan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu persaudaraan itu ada pada P yang kedua. P yang kedua itu pengampunan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup tanpa pengampunan, kita bisa hidup bersama, kita bisa duduk bersama, tetapi hati tidak akan pernah menyatu. Saudara, hidup dalam pengampunan ini bukan hanya dalam ikatan persaudaraan. Ya, akur, hidup sadulur, kata orang sudah, hidup sadulur, hidup itu akur. Akur itu jeung batur sakasur. Ya, dengan teman satu kasur dulu, dengan pasangan suami istri, Bapak kudu belajar apa saling mengampuni. Betapa kalau kita hidup bersama sebagai suami istri, tapi satu dengan yang lain menyimpan kesalahan, ya, lalu kemudian dia tidak bisa mengampuni kesalahan orang, pasangannya nggak bisa saling mengampuni, tidak bisa saling merendahkan hati, tidak bisa saling merendahkan diri, tidak bisa saling memaafkan, tidak bisa saling mengampuni. Saudara, boleh saja dia tidur bersama, tapi di sana pun juga ada hati yang membeku. Saudara, hidup dengan saudara itu harus lebih banyak maklum. Yang mengampuni, P yang kedua adalah pengampunan. Karena itu saudara, dia mengampuni, Yusuf ini mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, kamu adalah saudara yang pernah menjual aku loh, membuat aku menderita loh, membuat aku menjadi susah loh, hidupku ini menjadi sungguh-sungguh sengsara loh, karena perbuatanmu. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita keluarga bersaudara, kita harus saling mengakui kamu adalah saudaraku, sambil didukung dengan sikap apa? Pengampunan. Ya, memaklumi, maklum dalam segala hal, dalam segala pengampunan. Ya, tidak jarang orang kadang-kadang hanya persoalan kecil aja kita saling membalas, lalu kemudian ada dendam, ada kemarahan. Dulu lu arisan di rumah gue, lu kagak dateng. Sekarang juga gue males arisan di rumah lo. Ini di gereja saya, di sini mah pasti nggak ada, ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Oh, keluarga Pak Dede
Nggak ada. Ini mah di gereja saya, itu ya sering kali gitu orang, mau nggak ikut arisan? Nggak, malas. Dia juga waktu arisan di rumah gue nggak datang, Pak. Oh ya udah. Gitu ya, kenapa sih? Mungkin tidak datang itu bukan oleh karena dia tidak mau. Mungkin dia tidak datang itu karena ada sesuatu hal yang membuat dia kemudian tidak bisa. Saudara, maka pengampunan itu di antara keluarga, di antara saudara itulah yang kemudian akan kembali mengembalikan kerukunan. Pengampunan itu akan kembali membuat kita menjadi membangun harmoni, yang membuat keselarasan hidup, membangun damai dan sukacita. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, ya, dia melupakan. Karena itu dia menerima kembali saudara-saudaranya sebagaimana mereka ada. P yang ketiga, Bapak Ibu. P yang ketiga itu adalah kita belajar menghargai, penghargaan. Kita menghargai dalam realitas kehidupan kita. Saudara, kita bisa lahir dari rahim yang sama, tapi nasib hidup kita bisa beda-beda. Kita bisa lahir di kampung yang sama, tapi kita pun juga bisa punya cerita hidup yang berbeda-beda. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita lahir besar, ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang punya kemampuan dan juga ada yang punya kekurangan. Ada yang benar-benar dia diberikan segala kelebihan, tapi juga ada juga di antara keluarga kita yang kemudian berkekurangan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita sebagai saudara, kita belajar menghargai dan saling menghargai. Tentu ketika kita pun juga mau kita saling mengulur tangan, membuka hati dan menyediakan, aku mau menjadi saudaramu untuk mendukung dan menyokongmu untuk hidup lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ketika Yusuf pun juga menjadi sukses dia sebagai penguasa di Mesir. Dia tahu saudara-saudaranya datang, lalu kemudian dia minta makanan dan apa. Lalu kemudian dia mengatakan, aku ini saudaramu. Aku memang mendahului kamu untuk supaya tangan Allah menyelamatkan kita semua. Allah lah yang mengutus aku. Allah lah yang membuat kita mungkin lebih kuat. Allah yang membuat kita mungkin lebih mampu. Allah mungkin yang membuat kita pun juga lebih bisa. Allah juga lah yang membuat mungkin kita pun juga diberi kesempatan yang jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain. Maka ketika itulah kita pun juga belajar menghargai sesama saudara kita, untuk kita saling mendukung dan saling menyokong. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali kepada akar kehidupan kita. Kita kembali kepada makna persaudaraan kita. Persaudaraan kita bukan hanya sekedar ikatan dari marga atau ikatan darah dan ikatan kekeluargaan kita, tetapi kita dengan sungguh-sungguh kita menjadi saudara ketika kita pun juga mengakui satu dengan yang lain bahwa dia adalah saudaraku. Sebagai saudara, maka kita harus belajar juga di dalam kasih dan saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima dalam realitas kehidupan kita. Lalu sebagai sesama saudara kita belajar saling menghargai. Karena kita dihargai oleh Tuhan, kita diberikan segala yang baik oleh Tuhan, maka kita pun juga harus mampu menjadi saluran berkat untuk memberi yang terbaik kepada banyak orang saudara kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat sekalian, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, untuk memberikan penghargaan bagi kita para perjalanan Pak Dede, gitu ya, memberikan penghargaan untuk